Tuhan. Haleluya. Oh Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat kami Tuhan, dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh.
berserah penuh. Kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan sorak-sorai hanya bagi Dia, Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati Tuhan. Ini jiwaku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau ajaib. Kau perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan Yesus beri di dalam kehidupan kami. Satu hari Tuhan, hari ini kalau kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, dengan anggota tubuh yang lengkap, ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang sudah Tuhan beri selama sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami boleh kembali bersuka cita. Kami ingin membebaskan roh kami untuk kami boleh melompat, meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah urapan-Mu Tuhan Yesus dari tempat maha tinggi boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Engkau mau bebaskan roh kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh kami perbuat Tuhan, kami boleh belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami letakkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. 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 Haleluya. Aduh kok lemes sih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus kita. Hari ini bersyukur teman-teman, amin. Walaupun kondisinya di luar lagi hujan, tapi setidaknya kita masih bisa untuk memuji nama Tuhan hari ini. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya
kayaknya bukan anak-anak lagi ya kalau remaja ya. Teman-teman remaja. Haleluya. Puji Tuhan. Coba saya tes dulu yang cowok. Haleluya. Ya lemes sudah ya. Haleluya. Aduh kok lemes banget nih, kenapa ya? Aku jadi gatel deh, pengen turun gitu jadinya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, ini ada 10.000 orang. Yang cewek jangan mau kalah, ya. Haleluya. Aduh semakin lemah lembut ya gitu ya. Memang tidak seperti Mbak Revi ya gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan salam dong kiri kanan temannya. Semangat memuji Tuhan. Oke, amin. Kita umat pemenang. Amin. Hidup kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kita mau melompat lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus yang memberi kemenangan, amin. Menangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya persilakan teman-teman bisa duduk kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, anak yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, Kau Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi tangan-Mu tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Engkau ada Tuhan bersama kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu lingkupiku.
dengan sayapmu, dengan sayapmu naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergeleran,
kami bahwa ketika kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sekalipun banyak hal terjadi dalam hidup kami akan sanggup menjadi pribadi-pribadi yang tenang menghadapi apapun juga, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami semua. Sebabnya Tuhan Yesus, kami bersyukur di sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan kami percaya sore ini kami akan diberkati lewat firman-Mu, membawa kami untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi, ya Tuhan, pelita dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar, tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Mana yang cowok dulu? Haleluya. Yang cewek? Haleluya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini. Masih ada yang kepanasan ya, padahal di luar hujan. Oke, kita sesuai dengan tema kita. Aduh, nggak ditampilkan ya. Temanya apa? Apa temanya? Semua baca grup WA? Ya, apa temanya? Apa sih artinya ini? Artinya apa sih? Hah? Kalau ditanya jawab dong. Kalau ditanya jawab ya. Ya. Gini, tolong kalau kita di gereja, kalau umpamanya kayak gini, kita kerjasama ya. Jangan nanti di parkiran banter-banter ngomongnya gitu ya. Tapi kalau di ruangan ini, ayo. Kalau kita di luar itu bisa total, di gereja pun juga kita bisa total. Amin. Amin. Oke, apa artinya yang tema ini? Yang cowok-cowok apa artinya? Hubungan. Bicara tentang hubungan, boleh cewek mewakili ya, satu orang. Boleh dong ceritakan pengalaman bagaimana sampai ini hubungan, jangan dulu berpikir karena ada gambarnya cewek dan cowok, jadi ini hubungannya antara cewek dan cowok gitu ya. Ini hubungannya bukan antara cewek dan cowok, jadi hubungan sudah senyum-senyum sendiri, bingung nanti. Enggak, hari ini kita mau bicara tentang hubungan kita dengan siapa. Ada satu pribadi yang luar biasa. Dan saya mau tanya dulu buat rekan-rekan remaja, waktu punya teman dekat? Aduh, yang semangat dong. Ayo berdiri deh semua, berdiri. Aduh, greget Kak Christine. Ayo berdiri semua ya. Oke, sekarang sudah bisa fokus? Ya, kalau ditanya, saya itu ngomong, kalau jawab ya jangan ngangguk-ngangguk tok gitu ya. Oke, sudah bisa fokus? Sekarang gini, temukan apapun itu yang berwarna hijau. Oke, yang di sini tetap di sini aja, tetap di sini. Temukan apapun itu yang berwarna hijau. Oke, thank you buat yang di depan. Mana Tristan? Oke, Aime warna hijau. Wah, kalian satu berdua, setiap orang satu gitu ya, setiap orang satu. Loh, siapa yang suruh duduk? Di sini dulu. Temukan apapun itu yang berwarna hijau. 1, 2, 3. Oke, tulisan. Oke. Dika pegang Rubiknya warna hijau. Ada yang pegang apa itu yang warna hijau? Oh, BPJS Kesehatan. Oke, ya. Yang lain di sini. Oke, siapa yang tidak mencari? Siapa yang tidak cari? Oke. Mana? Apa itu? Mana? Itu uang warna apa? Uang 2000 hijau atau abu-abu? Hah? Hijau. Oke, mana yang berwarna hijau? Ayo coba. Oke, uang 20.000. Dia punya. Oh oke, hijau. Apalagi itu? Mana hijaunya sih itu Tian? Biru itu Tian. Coba Kak Kristin lihat sini, bawa di depan. Oke, ini yang di depan mana yang hijaunya?
Oh, oke. Yang di tengah ini mana? Siapa yang tidak dapat satupun? Ayo jujur, siapa yang tidak dapat satupun? Oke, Fedora nggak dapat. Siapa lagi yang nggak dapat? Nata, mana warna hijaumu? Saya nggak tahu itu warna hijau atau warna biru, Nata. Oke, yang lain mana? Oke, silakan duduk. Oke, wah, ya, Gota bawa terus itu aja ya. Ya. Bicara tentang hubungan, bicara tentang membangun hubungan, itu dibutuhkan keharusan, kewajiban, atau usaha. Halo, membangun yang namanya relationship itu dibutuhkan apa? Keharusan, kewajiban, atau usaha? Hah? Usaha. Oke, thank you. Ini sudah mulai nadanya udah naik ya. Gitu, tanya apa? Gitu. Dibutuhkan yang namanya usaha. Tadi ada yang tidak berusaha. Kak Christine tidak ngerti. Kan Kak Christine punya pertanyaan. Apa? Temukan apapun itu yang berwarna hijau. Ada yang usaha, ada yang sama sekali ya udah tinggal diam. Membangun hubungan, entah itu kita bangun hubungan dengan teman kita untuk kita bisa tahu dia, untuk bisa kenal dia dengan baik, maka itu dibutuhkan yang namanya apa? Usaha. Oke, mari kita mau lihat dulu bagaimana usaha yang Yosef bangun ketika membangun hubungan dengan, kamu punya teman dekat? Punya? Ke depan dong. Ayo ke depan. Kamu punya teman dekat? Punya? Ya. Bagaimana usaha yang kamu bangun ketika teman dekatmu siapa? Kak Markus. Oh, Kak Markus. Yang cewek udah pada pede gitu ya. Gitu ya. Oke. Bagaimana usaha kamu waktu dulunya kan kalau lihat Markus, wah luar biasa ini Markus main drum apa segala macam ya. Gimana caramu sampai sekarang kamu udah dekat sama dia? Udah tahu kebiasaannya semua? Hah? Ya, dikit-dikit. Kamu benar-benar kenal sama Markus? Apa yang kamu tahu? Nomor sepatunya berapa? Gak tahu. Kira-kira dia udah berusaha bunuh. Dia benar-benar ini Markus itu dia kenal baik, teman dekat, atau karena dia bilang tadi dari sekian banyak, Yosef itu teman dekatnya satu yang disebutkan siapa? Markus. Oke, apa makanan favoritnya Markus? Mie. Salah. Kenapa? Oh, salah berarti Kak Christine tanya sama Kak Revi ya. Nanti Kak Revi berarti lebih tahu ya. Oke. Warna kesukaannya Markus apa? Nggak tahu Kak. Loh, berarti kamu nggak dekat sama dia. Di situ loh Kak. Gimana ya? Enggak sampai ke kayak warna apa gitu, makanan gitu, enggak sampai ke gitu Kak. Kesukaan gitu enggak. Oke, biasanya kita walaupun dia tidak cerita, karena sering keluar bareng sama kita akan tahu orang ini biasanya pesan menu apa. Ya kan? Oh, berarti itu kesukaannya dia. Iya enggak? Ayo sahabat di sini yang punya teman dekat. Kalian enggak punya teman? Astaga. Makasih ya Yosef. Oke. Oh iya. Ayo maju. Ayo. Nih Kak Christine baru kali ini panggil dia di depan gitu ya. Kamu punya teman dekat Ya, ceritain dong teman dekat. Oh, kamu bisa pakai menjawab aja gitu ya. Ceritain teman dekatmu itu yang kamu tahu segalanya tentang dia. Di dalam gereja, luar gereja. Oh, teman dekatmu yang di dalam gereja dan luar gereja, yang di dalam gereja dulu. Ya, yang di luar gereja sampai ya. Oke. Ayo sih, gak apa-apa. Kalau di dalam gereja siapa ya?
nggak tahu teman dekatnya di dalam gereja siapa gitu ya. Saking banyaknya ya Cia. Yang paling dekat Cia, yang paling dekat. Nggak usah sebutkan namanya. Kamu tahu dia apa kebiasaannya dia, apa-apa, anything tentang dia. Oh. Oh. Kebiasaannya Oh, jadi anak ini, Iya, nanti Kak Christine yang tebak ya. ya, kalau lagi bener ya bener banget. Kalau lagi kadang suka melenceng ya melenceng banget. Sampai kayak gitunya ya, benar-benar banget sampai menceng-menceng, sampai bingung jadinya Kak Christine ini. Yang mana ini anaknya ya? Terus dia kebiasaannya sehari-hari ngapain tuh? Sekolah, Iya. sekolah pulang les. Kalau nggak les biasanya latihan di gereja. Kalau nggak gitu, Boleh tahu dong warna kulitnya? Gaby. Paling tidak gini aja, kamu tahu kebiasaan-kebiasaannya dia ya? Kenapa? Waktu Cece itu sampai tahu kebiasaan-kebiasaannya dia, apakah kalian sering komunikasi? Sering? Sering? Seberapa sering dalam sehari? Tiap hari? Adakah di tiap hari itu yang kalian lupakan untuk berkomunikasi? Nggak ingat. Dan semuanya pasti dia cerita nggak? Tergantung. Masih ada yang di ituin ya? Masih ada. Rata-rata? Rata-rata semuanya itu diceritakan. Sampai yang kayaknya itu diceritakan ya. Oke, thank you J. Yang di luar nggak usah J. Oke. Waktu kita bangun hubungan, itu dibutuhkan yang namanya usaha. Setuju? Waktu kita bangun hubungan, dibutuhkan yang namanya apa? Nah, sekarang pertanyaannya Kak Christine buat rekan-rekan remaja. Bagaimana cara kalian membangun hubungan dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus? Boleh? Ada kertas, bawa ballpoint semua? Bawa ballpoint? Ayo, bawa ballpoint enggak? Ayo tulis sekarang. Kertasnya dibagikan Katian. Oke. Kak Christine cuma kasih jadi langsung jawab ya, langsung dijawab. Kak Christine kasih pertanyaan langsung dijawab. Oke, agak cepat baginya. Bicara tentang membangun hubungan. Kalau sama teman, kalian mungkin ya kalau cowok kadang-kadang nggak terlalu tahu. Padahal rata-rata bahwa orang, Kak Christine katakan, rata-rata orang kita ini yang ada di Indonesia itu orangnya kepo loh. Benar nggak? Setuju? Keponya minta ampun. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita itu bangun hubungan sama sesama itu begitu intens dan itu dibutuhkan usaha, bagaimana cara kalian itu membangun hubungan dengan Tuhan? Tuliskan 3 poin cara kalian membangun hubungan dengan Tuhan. Mulai sekarang. 1, ada yang tidak punya ballpoint? Ada yang bawa ballpoint lebih dari 1? Oke. Gini, yang sudah punya ballpoint sekarang silakan tulis. 3 cara kalian membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau Kak Christine tanya pasti ada yang bingung mau jawab. Sudah? Yang kedua, apa penghalang kalian ketika membangun hubungan dengan Tuhan? Apa penghalang di saat kalian membangun hubungan dengan Tuhan? Ini dikasih tes ya. Yang tidak menulis nanti langsung menjawab di depan. Kak Christine panggil ya. Sudah? Sudah? Hah?
Saya Kak, bentar. Oh, ijol-ijolan ballpoint ya? Oh, tulis di HP. Oke. Langsung boleh kalau oh iya, lupa ya Kak Christine, ternyata ada HP ya. Langsung ditulis di itu, dijawab di grup WA. Ayo, cepat. Kak Christine voting nanti lewat grup WA ya. Sudah kan? Sudah dijawab, jangan nyontek jawabannya, penghalang membangun hubungan dengan Tuhan, terus nyontek gimana tuh? Oke, sudah? Sudah? Sekarang yang sudah angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Yang belum masih berpikir? Oke, yang sudah? Nomor 3. Aku kira sudah. Lebih banyak mana waktunya untuk Tuhan atau untuk yang lain? Jawab. Lebih banyak waktunya untuk yang mana? Untuk Tuhan atau yang lain? Ayo jujur. Ayo. Tanpa tulis nama. Wah, saya bisa tahu dari tulisannya. Kalau kecil berarti Lili. Enggak. Oke. Lili sama Tian boleh kumpulin yang nulis. Oke, dibawa ke sini ya. Dikumpulin. Ini kayak CCA aja ya. Yang lain tolong kirim ke Kak Christine ya. Wah, kalau kirim ke Kak Christine lebih parah, ketahuan jadinya. Dan langsung buka Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapat tidak usah ditampilkan di slide ya. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8, yang dapat silakan ke depan baca. Yakobus 4 ayat 8. Ayo, ini anak remaja ya. Oke, ayo dikumpulin. Cepat. Yakobus 4 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Sudah? Siapa yang mau baca? Yosef atau Gota? Yakobus 4 ayat 8 lewat HP aja gak bisa dapat. Ya ampun. Ayo Yosef, cepat Yosef. Sudah. Jangan ngerpek gitu loh, masa yang cowok-cowok bagaimana cara bangun hubungan masih ngerpek. Memangnya waktu bangun hubungan sama Tuhan kalian itu janjian sama temennya. Ayo. Oke. Sudah? Jadi kok belum? Belum? Oke, yang belum belakangan bawa sendiri. Tian bawa ke sini Tian. Li, tolong bawa ke sini Li. Oke, tolong dibaca yang kuat ya. Perhatikan, tolong didengarkan. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Oke, ulang yang kuat. Baca. Yang jelas itu. Dengarnya itu kayak lagi ngegas motor lagi dipanasin. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Oke, thank you Yosef. Enggak maaf ya Yosef. Oke, poin yang pertama. Tadi di dalam Alkitab pembacaan kita Yakobus berapa? Yakobus berapa? Hari ini cuma 1 ayat. Dan ini ayat buat kita semua bahwa bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ternyata itu dibutuhkan satu usaha, dibutuhkan yang namanya kalau Kak Christine katakan keharusan juga. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya usaha, maka sia-sia. Firman Tuhan tadi katakan apa? Mendekatlah kepada siapa? Mendekatlah kepada siapa? Terus kalimat selanjutnya apa?
Dan ia akan mendekat kepadamu. Sebenarnya yang lebih dulu mendekat siapa? Yang lebih dulu mendekat itu apakah Tuhan atau kita? Ayo. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu ketakutan dan mereka bersembunyi. Siapa yang datang mencari manusia? Apakah manusia yang mencari Allah? Apakah manusia yang mencari Allah? Siapa yang mencari, siapa yang dicari? Dika, siapa yang mencari, siapa yang mencari? Hah? Kamu sendiri? Oh iya kan? Oke. Samuel, siapa yang dicari ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden? Siapa yang dicari dan siapa yang mencari? Hah? Oke, Matthew. Siapa yang dicari dan siapa yang mencari? Atau Kak Christine ubah, siapa yang mendekat terlebih dahulu? Siapa yang mendekat terlebih dahulu? Yang cewek jawab semuanya 1, 2, 3. Yang cowok bingung. Karena tadi Kak Christine pada udah belajar, ayo kita fokus. Waktu Tuhan datang, dia dicari. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tetapi kalau kita lihat bahwa kalau lihat dari Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-8 ini, kita ini disuruh mendekat sebenarnya bukan karena Tuhan itu tidak dekat. Tuhan itu dekat dengan kita semua, amin. Tuhan itu dekat dengan kita. Dan kali ini kita diingatkan, kalau Tuhan itu sudah dekat, kita kan kebanyakan anak-anak remaja, pemuda, nggak usah lah kita kasih, oh ini remaja, ini pemuda, ini. Kita kebanyakan manusia itu hanya mau berkatnya saja. Tapi untuk mendekat sama Tuhan itu sulit. Jujur enggak? Jangankan mendekat, punya waktu saja. Makanya Kak Christine tanya, yang pertama, bagaimana cara kalian membangun hubungan dengan Tuhan? Katanya banyak di sini yang menjawab berdoa. Oke, berdoa. Menurut kalian, bukan menurut kalian ya, paling lama ketika berdoa berapa jam sih? Karena Evi 1 jam. Kalau di rumah ambil waktu doa enggak sih? Ada doa enggak? Ada doa enggak? Halo? Yang menjawab tadi, ini Kak Christine sengaja tidak kasih nama, tidak suruh tulis nama. Yang menjawab rajin berdoa, rajin ke gereja. Dengan cara berdoa, dengan cara pergi ke gereja, bangun hubungannya. Dengan cara apa? Membaca Alkitab, rajin beribadah. Hampir semua dengan selalu ingat Tuhan. Terus dengan doa, puasa, menyembah. Terus apalagi di sini? Ini sampai ada 3 poin ini. Berdoa, baca Alkitab, ibadah. Apalagi nih? Rajin berdoa, rajin beribadah, mensyukuri. Rata-rata jawabannya dengan cara berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Benar-benar ini adalah satu hubungan yang sudah kalian bangun? Atau hanya sekedar tulisan? Halo? Kalau kita mau jujur sama Tuhan, ini hanya sekedar tulisan atau memang satu hubungan yang sudah kita bangun? Halo? Halo, oke Dika, thank you. Terima kasih ya Dika. Ini saya tahu ini siapa yang kumpulin belakangan. Ada siapa. Wih, perbanyak berdoa, perbanyak baca firman Tuhan, rajin berdoa, beribadah, taat Tuhan, dengar-dengaran akan perintah Tuhan, membaca firman, hampir sama semua. Pertanyaannya dari Kak Christine. Apakah ini hubungan yang sudah kita bangun, benar-benar kita bangun, atau hanya sekedar kalian menulisnya di lembar kertas ini? Kak Christine mau ajak rekan-rekan remaja. Keberhasilan, Kak Christine mau ngangkat kisah tentang Yusuf. Keberhasilan Yusuf menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Itu bukan karena dia itu malas-malasan,
bukan karena dia lebih banyak memberikan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi bagaimana setiap proses, dari setiap proses dibenci sama saudaranya. Dan yang benci itu bukan cuma satu. Ini kakak-kakaknya yang benci dia, ada 10 orang membenci, tidak senang dengan dia. Apa yang terjadi? Dia akhirnya apa? Ketika dia datang, dia selalu dibully sama kakak-kakak. Tukang mimpi, tukang mimpi. Kalau kita dibully sama orang, kira-kira kalau 1 kali masih biasa, ya enggak? Kalau sudah sering kali, ayo jawab jujur. Sakit hati enggak? Kecewa enggak? Pasti kecewa dengan keadaan. Setelah dia sering dibully sama kakaknya, kebencian, iri hati akhirnya membuat apa? Membuat kakak-kakaknya, 10 kakaknya ini akhirnya ketika Yusuf datang dengan niat baik, melihat bahkan mengantarkan makanan kepada mereka, apa yang terjadi? Yusuf jubahnya yang maha indah dilepaskan dan dia dimasukkan dalam sumur. Apakah itu bukan hal yang menakutkan buat Yusuf? Jauh dari ayahnya, tetapi saudara-saudaranya memperlakukan demikian. Setelah dia dimasukkan dalam sumur, tidak berhenti di situ. Tuhan bawa dia untuk apa? Akhirnya dia sampai dijual. Yang jual siapa? Halo? Kisah tentang Yusuf tahu kan? Tahu siapa yang jual? Saudaranya. Setelah jual, apa yang saudaranya lakukan? Melaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf mati. Jadi ayahnya tahu Yusuf mati. Setelah dia dijual di Mesir, apakah dia bebas hambatan? Tidak. Yang dia alami yaitu dia dijual dan dia bekerja di rumah dari seorang pejabat yang ada di Mesir. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Firaun. Yang cewek-cewek siapa namanya? Yusuf bekerja di rumahnya siapa? Siapa ya? Kak Kristin langsung ngomong aja, Tante Poti. Ya. Di rumahnya Potifar. Di rumahnya Potifar dia bekerja dengan baik. Tetapi masalah datang lagi. Apa? Dia difitnah, kenapa? Tante Poti itu senang dengan parasnya. Ganteng Yusuf. Biasanya orang ganteng itu nggak usah parasnya aja. Kelakuannya baik itu buat seseorang itu pribadi itu akan ganteng. Yang cowok-cowok katakan yes. Kak Kristin mau katakan sekalipun wajahnya mungkin yang cowok-cowok mungkin tidak seperti Lee Min Ho atau siapa-siapa gitu ya. Kak Kristin mau katakan kalau jadi pribadi yang benar-benar sikapnya baik, sikapnya baik, hatinya baik, perkataannya baik, itu menjadi incarannya cewek-cewek loh. Wow, Nata Pananda langsung ngomong wow, itu beneran loh. Ada nilai plus yang didapat. Jangan pikir bahwa cewek-cewek juga suka sama cowok yang cengingisan apa segala macam. Kak Kristin mau katakan, ketika dia digoda, Yusuf itu tidak tinggal di tempat. Cantol sama tante-tante cantik nih, tante-tante suge nih gitu. Enggak, buat yang cowok-cowok, Yusuf enggak gila harta. Tetapi dia lari makanya ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, kalau rekan-rekan mengingat pelajaran firman Tuhan di hari Minggu, di anak sekolah Minggu, ketika kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membawa kita ketika dosa mau masuk, itu kayak mental dosanya. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah kita lakukan, kita hidupi dalam hidup ini. Dan akhirnya apa? Apakah berhenti di situ? Yusuf difitnah, akhirnya masuk di penjara. Di penjara dia sudah berlaku baik kepada juru minum dan juru roti. Tapi apa yang terjadi? Tidak diingat. Sekian tahun lamanya baru dia diingat. Akhirnya tiba saatnya Tuhan mengangkat Yusuf. Kenapa? Hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya dia bangun hubungan? Kak Kristin pastikan tidak ada dari kita yang yang bebas dari persoalan. Tidak ada. Masa remaja kalian sudah alami banyak proses.
apalagi masuk di masa pemuda, bahkan ketika kalian sudah dewasa nanti, berumah tangga dan lain sebagainya, banyak hal yang akan dihadapi. Yang membuat kita bisa kuat, yaitu ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan mulai saat ini. Jadi bagaimana cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan, itu bukan hanya ditulis dalam secari kertas ini, tetapi bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita, akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Makanya Tuhan mengajak kita di sore hari ini, mendekatlah kepada Allah. Maka apa yang Allah lakukan? Maka ia akan mendekat kepadamu. Tuhan ngomong lagi, tidak berhenti di situ. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Siapa yang hari ini tidak buat dosa? Angkat tangan. Siapa yang hari ini tidak berbuat dosa? Hidup kita tiap hari diperhadapkan dengan apakah kita bisa berlaku baik atau tidak. Tapi ketika kita diperhadapkan untuk melakukan dosa, ada melakukan dosa begitu dengan tidak, lebih banyak kita melakukan atau tidak? Lebih banyak melakukan atau tidak? Banyak melakukan, sifat dasar dari manusia. Makanya Tuhan katakan, orang yang mendekat sama Tuhan, kita diminta mendekat, Tuhan dekat sama kita. Tahirkanlah, di sini dikatakan apa? Tahirkanlah tanganmu. Bahkan sekali lagi dikatakan, hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan itu kalau kita jalin hubungan dengan seseorang aja, kita tidak mau sampai orang itu mendua hati, ya enggak? Jadi istilahnya cinta segitiga, apalagi segi empat. Ya, kubus ya, kotak gitu ya. Tidak senang. Tuhan tidak mau kita mendua hati. Dengan kata lain apa? Kita lebih banyak waktu kita untuk hal yang lain. Yang tidak membawa hidup kita kepada keselamatan. Tuhan mau hidup kita ini bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Siapa di sini yang pernah menikmati ketika ada dalam hadirat Tuhan? Sampai nangis pun tidak sungkan. Nangisnya itu kalau nangis, biasa kita nangis, kita sudah dijamah Tuhan. Kita nangis itu tidak sungkan, mau air matanya kita, mau mulutnya kita kayak gimana. Gak tahu ekspresi kita nggak apa namanya, tidak jaim-jaim gitu sama Tuhan. Siapa di sini yang pernah alami benar-benar ketika berdoa sama Tuhan secara pribadi maupun di gereja, dia alami jamahan Tuhan. Oke. Nata yang angkat tangan ya? Oke, Tian, boleh maju Tian. Sebagai yang terakhir ya. Pengalaman hidup ketika berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tian boleh cerita Tian. Bagaimana ketika kamu benar-benar dijamah Tuhan, apa yang kamu rasakan dan akhirnya itu apa yang bisa mengubah hidupmu Tian? Gak bisa berkata-kata ketika ada dalam hati. Saking banyaknya pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, kata-katanya sampai nggak cukup. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saking apa? Saking kebaikan kasih, kesetiaan, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, kita jalin hubungan dengan Tuhan, tidak hanya sekedar seperti seorang pasangan yang mungkin ada timbal balik. Ya, ada timbal balik dalam hal ini. Oh, kemarin saya udah traktir dia nih. Mungkin dia sekarang yang traktir saya. Enggak. Tapi bagaimana ketika kita ada di hadirat Tuhan, yang kita rasakan, yang ada dalam hati kita hanya luapan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kebaikannya. Dan rekan-rekan remaja kalau mau alami bagaimana rasanya ada dalam hadirat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Dan itu dibutuhkan usaha. Iya, kamu sudah kerja ya? Iya. Tapi hari ini kamu datang temanin Teman-teman. Iya. habis itu sebentar kamu ikut ketemu muda. Iya. Usaha enggak? Usaha apa enggak? Waktu kita datang sama Tuhan, coba punya kerinduan.
Sitian. Kak Christine mau mengajak rekan-rekan remaja dalam perjalanan hidup ini. Kalau Tuhan ajak kita untuk mendekat sama Tuhan, mari teruslah dekat sama Tuhan. Lewat apa kita bisa kenal Dia? Secara apa? Secara pribadi, lewat doa. Waktu kita berdoa, kita bisa curhat. Dan Kak Christine mau ngomong, kalau kita curhat sama Tuhan, gak bisa bocor ke orang lain. Ya enggak? Yakin temannya kalian itu adalah orang yang bisa dipercaya? Yakin? Saya mau tanya, siapa di sini yang yakin sekali bahwa temannya bisa dipercaya 100%? Tapi kalau kita datang sama Tuhan, rahasia kita terjaga. Nah, waktu kita datang sama Tuhan, ada ketenangan yang begitu luar biasa. Kak Christine mengajak anak-anak remaja bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Kalau tiap hari mungkin kita scroll WA kita, Kak Christine mau coba ubah kebiasaan kita. Kalau Kak Christine tidak langsung bilang, oh satu-satu pasal, mungkin kebanyakan buat rekan-rekan. Tapi itu dibutuhkan usaha. Kalau mau kenal Tuhan, kenal Dia lewat firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan, amin. Firman Tuhan itu akan jadi pelita, akan jadi kekuatan buat kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan? Ibadah. Saat kita beribadah, fokuskan hati kita kepada Tuhan. Lupakan dulu yang lain. Datang benar-benar kita pengen jumpa sama Tuhan. Dan di saat kita diajak, ayo menyembah Tuhan. Bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Itu berbicara tentang hidup kita. Bicara tentang penyembahan, di situ bicara tentang keseharian kita. Bicara tentang penyembahan, berbicara tentang ketika kita bekerja, ketika kita belajar, terus berbicara juga tentang hati kita. Segala sesuatu yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar meminta, tetapi apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya rekan-rekan remaja, Kak Christine mau katakan, di saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, itu diperlukan yang namanya satu keputusan. Dan keputusan rekan-rekan datang di sore hari ini adalah keputusan yang tepat. Amin. Walaupun didorong-dorong oleh orang tua, bersyukurlah bahwa orang tua memperhatikan kalian untuk dekat dengan Tuhan. Sekalipun kalian itu rasanya malas karena penghalang hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita terus berhubungan dengan Tuhan, itu rasa malas. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Oh, lebih enak saya dengan rekan-rekan yang lain di luar. Tapi Kak Christine mau katakan, dekat dengan Tuhan membuat kita rasa malas itu akhirnya akan terkikis. Dan ketika kita sudah alami jamahan Tuhan, kita akan rindu terus untuk sering datang kepada Tuhan. Amin. Sering datang sama Tuhan. Dan datangnya itu tidak hanya sekedar meminta. Yakinlah tanpa kita minta Tuhan tahu apa yang kita mau. Apa yang kita butuhkan, bukan kita mau ya, yang kita butuhkan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kekaguman kita akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Hari ini pesan firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Jangan mendua hati, jangan banyak memberikan waktu untuk hal-hal yang lain. Tapi berikan waktu kita yang terbanyak untuk Tuhan. Memang tidak mudah, butuhkan proses. Tapi kalau itu kita terus lakukan, maka waktu kita akan lebih banyak untuk Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan rekan-rekan remaja, di situ nama Tuhan akan dimuliakan. Kenapa? Karena kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mari pemain musik untuk datang, untuk depan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Maka kita percaya ada tuntunan Tuhan sama seperti Tuhan menuntun Yusuf. Ada kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Itu akan selalu ada buat kita. Sama seperti Yusuf merasakan kasih penyertaan Tuhan. Dia alami, dia rasakan bagaimana di tengah-tengah kesendiriannya Tuhan tidak tinggalkan. Dan itu yang membuat dia tenang. Lagu tadi aja sebelum firman Tuhan.
Kalau mungkin di kertas ini pertanyaan terakhir yang Kak Christine tanyakan, lebih banyak mana waktu yang kita berikan kepada Tuhan atau yang lain? Ternyata hampir semua menjawab bahwa banyak untuk hal yang lain. Padahal Tuhan terlalu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Perhatiannya, kasihnya Dia berikan buat kita semua. Saya rindu rekan-rekan, tundukkan kepala, nyanyikan pujian ini, refnya benar-benar sebagai satu pernyataan kita kepada Tuhan. Kak Christine tidak tahu ke depan kalian akan hadapi apa, tetapi doa kami, Tuhan memampukan kalian, Tuhan akan membuat kalian menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Dan orang yang berhasil itu ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, dia menjalin hubungan, ada relationship dengan Tuhan yang begitu dekat dan begitu banyak, dan itu akan membawa hidupnya. Bagaimana dia semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, dan otomatis perjalanan hidup kita menjadi perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Jadilah rekan-rekan remaja yang selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, akan tenang, akan terbang bersamamu. Kak Christine minta kepada rekan-rekan remaja, angkat tangan kanan, tangan kiri rekan-rekan bisa taruh di dada. Katakan kepada Tuhan, kami akan tenang sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Di saat badai bergelora, akan tenang, akan terbang bersamamu. Haleluya Yesus. Engkau Raja atas masa. Ku tenang Kau Allah. Di saat badai, sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau datang kepada Tuhan di sore hari ini sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Haleluya. Bersamamu Bapa Kau Raja atas masa. Ku tenang Kau Allah. Oh di saat badai bergelora, kami percaya Tuhan, kami bisa terbang bersama dengan Tuhan menghadapi setiap persoalan ketika kami dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas masa. Ku tenang Kau Allah. Ku tenang Kau Allahku. Ku tenang Kau Allahku. Sore hari ini kami terima firman. Ada satu ajakan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Dan ajakan itu adalah Tuhan mau supaya kami mendekat kepada Tuhan. Di masa remaja kami pakai hidup kami untuk mendekat kepada Tuhan. Lewat setiap doa-doa kami, lewat kami membaca firman Tuhan, dalam penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bangun hubungan seperti ini dengan Tuhan,
Ada banyak hal mungkin bisa terjadi dalam hidup kami, tapi kami bisa menang di atas setiap persoalan hidup kami, atas setiap tantangan hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sanggup melepaskan kami, Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Tolong pemuda remaja yang ada, bawa mereka untuk terus dekat dengan Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan, memiliki waktu yang lebih banyak dengan Tuhan. Bukan untuk hal yang lain-lain Tuhan yang sia-sia, tapi kami bangun hubungan kami dengan Tuhan dan bawa hidup kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan lewat setiap hidup kami. Tuhan, apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap remaja, pemuda yang hadir di sore hari ini, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pengurus pemuda remaja yang ada Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka lebih hari lebih heran. Setiap pelayan-pelayanmu yang melayani sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terus dipakai Tuhan lebih hari lebih heran. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mengangkat kedua belah tangan kami di hadirat-Mu. Kami percaya pimpinanmu ada buat kami semua. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Sebabnya kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu Tuhan. Pulang terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore.